إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berakhlak mulia kepada sesama. Dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan, itulah bentuk syukur kita kepada Sang Khalik Rabbal Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketaatan, seseorang tidak disebut sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat lainnya yang ada di dalam genggaman tangannya. Pada hari Jumat yang berkah ini, kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyara, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalas salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka dari hadis itu kita mengambil kesimpulan begitu dahsyatnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat adalah bentuk pujian, bentuk terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan, yang telah bersabar berdakwah, menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kalimat itu bisa terucap dalam lisan kita, bisa kita yakini dalam diri kita, dan juga bisa kita amalkan dengan anggota badan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, perintah takwa inilah yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat berulang-ulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quranul Azim oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ia berkata, la yattaqiyallahu al-'abdu haqqa tuqatihi hatta yakhzunu min lisanihi. Tidaklah seorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhzunu min lisanihi, sehingga seseorang itu bisa menjaga lisannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, wahai Rasulullah, apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Kemudian beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-famu wal farju. Yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka
Yang pertama adalah al-famu, yaitu mulut, yaitu ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, wal farju, dan yang kedua adalah kemaluan. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti sebagai penghalang, sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadikan hamba dan Allah Subhanahu wa taala suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa yang sempurna yang seharusnya kita capai dan kita gapai supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, makna takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, meninggalkan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan perkara makruh. Maka inilah tingkat takwa yang paling tinggi yang seharusnya kita berusaha untuk senantiasa menggapainya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud beliau menafsirkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Ia mengatakan an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukaffar. Ibnu Mas'ud mengatakan maksud ayat tersebut, Allah itu ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak untuk dilupakan. Dan Allah itu untuk senantiasa nikmat-nikmatnya disyukuri, bukan untuk diingkari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itulah takwa kepada Allah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang banyak memasukkan ke dalam surga adalah husnul khuluq ataupun akhlak yang baik. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk dari perbuatan takwa. Akhlak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, beda dengan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya akhlak, sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa memperhatikan hak sesama manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sehingga para ulama mendefinisikan apa itu akhlak yang baik. Hasan Al-Basri mengatakan ataupun memberikan definisi akhlak yang baik adalah husnul khuluq, al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Asy-Sya'bi berkata, al-badlatu wal atiyatu wal bishrul hasanu, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kabar gembira kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib tidak bosan-bosannya mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin yang dimuliakan Allah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya mengajarkan kita kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.